Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Oktadianti, NPM 1911030275. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, ke soal yang pertama, jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, atau bisa juga disebut dengan ilmu jiwa. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kognitif anak? Cara memicu kognitif anak dapat melalui beberapa cara. Yang pertama ada belajar aktif. Yang kedua ada metode. Salah satunya yaitu metode bermain belajar. Metode ini yaitu melakukan dua kegiatan yang berbeda pada waktu yang bersamaan, seperti melakukan game sederhana sambil belajar, bisa berupa tebak gambar atau tebak kata. Yang ketiga ada strategi. Guna tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya strategi yang baik. Salah satunya yaitu strategi pembelajaran inquiry sosial, yaitu suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis dan logis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Yang keempat ada media pembelajaran. Untuk memicu kognitif anak juga dapat dilakukan dengan cara ini, yaitu menggunakan media pembelajaran yang berbeda pada setiap pertemuan agar proses belajar menjadi tidak membosankan. Yang kelima ada motivasi. Ada baiknya jika setiap pertemuan selalu diakhiri dengan memberikan motivasi yang membangun kepada siswa, karena motivasi dapat memicu pola pikir anak, misalnya menceritakan kisah perjuangan para pahlawan. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi yaitu penafsiran atau penilaian. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik selama proses belajar, bisa melalui kuis atau ulangan harian. Selanjutnya ada model pembelajaran. Salah satunya yaitu problem terbuka. Pembelajaran dengan problem terbuka yaitu pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan solusi yang beragam. Pembelajaran ini dapat melatih dan menumbuhkan ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Yang terakhir ada cara penyampaian. Cara penyampaian juga sangat mempengaruhi kognitif anak. Penyampaian materi harus menggunakan bahasa yang baik agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik pula oleh siswa. Soal yang ketiga, mengapa psikologi sangat penting dalam pendidikan? Karena ini adalah cara untuk mempermudah guru mengetahui, memahami, dan mengenal karakter siswa tersebut, sehingga guru dapat menyesuaikan dirinya dalam mendidik siswa tersebut. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jadi, kepribadian ekstrovert lebih cenderung membuka diri dengan dunia luar. Mereka lebih menyukai keramaian, banyak interaksi dan aktivitas sosial, sedangkan untuk kepribadian introvert adalah kebalikannya, yaitu cenderung menutup diri, analitis sebelum berbicara, merasa kurang nyaman jika terlalu banyak pertemuan dan keterlibatan sosial. Soal yang kelima, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kematangan pada peserta didik? Jelaskan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kematangan siswa. Yang pertama ada faktor orientasi pada tugas,
yaitu cara untuk mengatasi masalah yang dilakukan dengan sebuah penyelesaian yang melibatkan afektif atau perasaan dan psikomotor. Contohnya, keinginan berprestasi sehingga memicu belajar lebih keras atau giat. Yang kedua, ada faktor orientasi pada ego. Ini adalah cara untuk melakukan pertahanan diri secara psikologis dan tidak mengganggu psikologis lainnya. Yang ketiga, ada kondisi fisik. Kondisi fisik juga dapat mempengaruhi proses adaptasi. Jika kondisi fisik baik, tentu juga proses adaptasi akan berlangsung dengan baik, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, ada kepribadian. Kepribadian tentu sangat mempengaruhi cepat atau lambat adaptasi seseorang, karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Yang kelima, belajar. Proses belajar. Jika kita dapat melalui proses belajar dengan baik, maka akan lebih mudah pula melakukan adaptasi. Yang keenam, ada lingkungan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi proses adaptasi. Untuk itu, kita harus pandai memilih lingkungan yang baik untuk anak agar proses adaptasinya pun menjadi lebih baik. Selanjutnya ada agama dan budaya. Psikologi agama merupakan patokan yang sangat jelas mempengaruhi proses adaptasi secara psikologis. Sebaiknya bergaullah pada orang yang agamanya baik pula. Yang kedelapan, ada usia. Kematangan usia akan menjadikan proses adaptasi menjadi lebih mudah dan terarah. Yang kesembilan, ada psikologi pendidikan. Kenapa faktor pendidikan dapat mempengaruhi proses adaptasi? Karena pendidikan dapat merubah pola pikir seseorang. Misalnya, jika seseorang berpendidikan tinggi, maka ia akan lebih mudah dalam menerima informasi. Yang ke-10, ada pekerjaan. Di dalam sebuah pekerjaan terdapat berbagai kegiatan di dalamnya. Juga terdapat profesi, faktor kognitif dalam profesi, dalam motivasi, dan juga jabatan. Yang ke-11, ada faktor pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang baik. Dengan pengalaman pula kita bisa beradaptasi pada sebuah kondisi atau lingkungan. Yang ke-12, ada supresi. Hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Yang terakhir, ada faktor cara berpikir. Dalam hal ini, konsep berpikir dalam psikologi juga termasuk ke dalam pemikiran seseorang dan akan apakah seseorang tersebut dapat melakukan sesuatu dengan baik atau tidak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.